Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian di siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ada banyak guru-guru dan sahabat-sahabat saya lihat dari Zoom ini, Masya Allah. Ada Pak Kiai Hasan Ali, waduh luar biasa, berkah Ustaz. Ada Pak Kus juga, berkah luar biasa. Ada Ustadz Faid Yusuf, barakallahu, ini sudah pengalamannya sudah tingkat tinggi ini, luar biasa ini, sudah menerapkan malah. Jadi senang sekali, ada banyak lagi yang lain saya lihat ini ya, di ruang Zoom ini. Nah, tentu saya juga masih belajar dengan Pak Kus yang lain-lainnya. Tentu mungkin ruang forum webinar wakaf zakat, madrasah zakat dan wakaf ini adalah merupakan proses pembelajaran kita bersama untuk kemudian saling berbagi, saling sharing ya, kira-kira kalau salah diingatkan, kalau benar kemudian kita sama-sama mensupport bagaimana Indonesia ke depan, terutama dari sisi wakaf dan zakat ini menjadi satu kekuatan umat kira-kira. Bahkan ini konsentrasi ini juga menjadi konsentrasi bersama, tidak hanya di webinar seperti ini, tapi juga menjadi prodi dan berbagai macamnya di banyak kampus di hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah qadarullah ya, semestinya saya janji saya dalam perjalanan semestinya dari dalam perjalanan saya awalnya saya berpikir dalam perjalanan di mana gitu, karena semalam semestinya saya harus berjalan, tapi qadarullah karena pagi tadi harus mengisi di satu masjid, lalu kemudian diteruskan hari ini, mungkin setelah ini mungkin baru berjalan ke luar kota. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini temanya adalah tentang fikih ya, tentang fikih wakaf. Nah, satu hal yang menarik pada dasarnya kalau kita bicara tentang fikih wakaf ya. Bentar. Apa sih yang Bapak Ibu bayangin kira-kira kalau tentang fikih wakaf, kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangin? Lahan, Pak, bangunan. Oh gitu. Oke, siap. hukumnya wakaf. Hukumnya wakaf ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita berbicara dari sisi Islam misalnya, pada dasarnya ya tentu Islam itu ada akidah, ada syariah ya. Syariah ini mungkin pelajaran bagi yang belajar di jurusan HES ya, hukum ekonomi syariah atau di perbankan syariah, mungkin ini sudah dapat lah di awal-awal kira-kira. Jadi untuk menentukan dari mana sih asbabnya kok ketemu kemudian fikih kira-kira. Jadi akidah, syariah, dan akhlak. Nah, tiga komponen ini tentu komponen yang kemudian akidah kita harus kuat, syariah kita tentu harus sesuai dengan syariah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang bersifat qat'i, ada yang bersifat zanni, ya. Lalu kemudian akhlak, tentu Rasulullah diutus untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian dari syariah ini tentu yang namanya syariat yang pada saat itu diturunkan di masanya Rasulullah tentu berkembang dari sisi ekonomi, sehingga Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa seperti zakat misalnya itu tidak hanya ibadah mahdoh, tapi dia merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah, merupakan ibadah sosial yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi manusia. Itu artinya kalau dulu tidak ada walet, lalu sekarang ada walet, maka walet bisa menjadi objek zakat. Demikian juga dengan wakaf misalnya. Dulu lebih kepada baqaul ain, kekekalan pokok. Tapi kemudian bagaimana kemudian perkembangan ekonomi hari ini yang menuntut kemudian contoh sederhana misalnya. Bagaimana kalau kemudian tanah wakaf itu terkena misalnya perlebaran atau infrastruktur jalan tol yang kemudian hari ini begitu banyak misalnya. Maka lahirlah kemudian istihad para ulama, lahir pula PP ya nomor 25 yang terakhir yang kita ingat yang merubah PP 42 itu tentang pengelolaan wakaf. Jadi ini luar biasa. Jadi fikih ini menjawab persoalan-persoalan sesuai dengan masanya. Maka ada fikih ibadah, lalu ada muamalah. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang muamalah, maka akan banyak sekali, ada siasa, ada politik, ada pidana, jinayah, ada ekonomi, iktisadiyah, ada perdata, munakahat ya, ada sosial istimaiyah. Nah, dari itu kemudian diturunkan menjadi produksi, konsumsi, distribusi, dan keuangan. Nah, tentu kita sepakat bahwa wakaf ini ya di satu sisi dia merupakan ibadah yang kemudian punya hubungan erat ya, hubungan erat hubungan kepada Allah,
di mana dia dikatakan merupakan sedekah jariyah yang senantiasa mengalir sampai kemudian kita ketemu Allah kelak. Tapi di sisi lain dia juga merupakan ibadah yang merupakan istimaiyah, sosial, yang punya peran bagaimana kemudian mampu menyejahterakan masyarakat dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting sekali bagi kita bicara tentang wakaf ini. Nah, wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tapi juga berfungsi sosial. Itu saya katakan tadi, dia di satu sisi sebagai ibadah istimaiyah. Jadi merupakan ibadah sosial yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan hampir bagaimana perguruan tinggi di banyak negara, termasuk di Indonesia, bagaimana perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Islam bisa bertahan lama sampai hari ini, salah satu kuncinya adalah dengan wakaf. Bagaimana masjid dan berbagai macamnya juga bisa bertahan sampai hari ini, yaitu dengan konsep wakaf. Nah, ia merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang sangat tinggi antara sama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah merupakan salah satu usaha mewujudkan dan melihara hubungan vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minan nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal ya bagi kehidupan si wakif, orang berwakaf di hari kemudian. Dan di dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang berwakaf. Jadi ini luar biasa. Dia merupakan dana abadi umat yang tidak pernah memikirkan ini dapat imbal balik atau tidak kira-kira. Ini luar biasa wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, praktek perwakapan telah dikenal sejak masa Rasulullah, yakni wakaf disyariatkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Dan ini luar biasa jadi ada dua versi ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah, yaitu wakaf tanah Rasulullah untuk dibangun masjid. Tapi ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bin Sa'bah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang muhajirin mengatakan wakaf Umar, yaitu Umar bin Khattab berwakaf tanah di Khaybar. Beberapa kali saya ke Madinah, saya ingin datang melihat sebenarnya sebagai orang yang belajar wakaf, mana sih tanah Khaybar itu tanah yang begitu subur, yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, dulu nggak harus ada pisah ziarah ya itu. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan kita punya kesempatan lah untuk melihat, selain kita melihat hotelnya wakaf Utsman bin Affan, mungkin bisa kita lihat yang lainnya. Tapi kalau ini kan di Khaybar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu sedangkan orang-orang Ansar mengatakan wakaf adalah Rasulullah. Ala kulli hal, mungkin semuanya bisa kita lihat dari sisi itu. Wakafnya Umar ada, wakafnya Rasulullah juga ada. Bahkan ada wakafnya juga dari non-muslim, mukhairik misalnya yang kita kenal. Lalu kemudian dalam sejarah wakaf merupakan instrumen maliyah, harta yang secara syariah bersifat sakral dan suci, tapi pemahaman dan implementasi wakaf bersifat fikih, yaitu upaya yang bersifat kemanusiaan. Karena itu bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat Islam di masing-masing negara muslim termasuk Indonesia. Nah, ini juga yang membuat misalnya fikih wakaf di Singapura itu sangat longgar, dan itu membuat wakaf di Singapura begitu cepat berkembang dibandingkan di kita yang sangat kaku. Ya meskipun akhir-akhir ini tidak sekaku di awal-awal bagi saya. Ya, sehingga kalau kita lihat misalnya kita melakukan survei atau riset di beberapa daerah tentang wakaf, banyak sekali wakaf kita menjadi ilalang, onggakan dan berbagai macamnya karena memegang betul konsep bahwa wakaf itu harus baqaul ain, harus kekal pokoknya, dan dia tidak boleh hilang, tidak boleh lenyap dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kita lihat pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata bahasa Arab waqafa yaqifu, ya, waqfan. Secara etimologis, wakaf berarti berhenti, berdiam di tempat atau menahan. Sehingga kita kenal ada padang wukuf, tempat wukuf di Arafah adalah namanya waqafah, berhenti. Ada mauqifus sayyarah, tempat berhenti terminal, dan itu berhenti. Dalam arti kata, wakaf ini adalah berhenti, dia tidak boleh habis, pokoknya dia harus kekal. Kata wakaf dalam bahasa Arab merupakan sinonim dari kata habasa yahbisu habsan, yang menurut bahasa juga berarti menahan. Nah, kita perhatikan dari hampir semua hadis Rasulullah tentang wakaf, kita tidak menemukan kata-kata wakaf. Ini menjadi menarik ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian buka hadis Rasulullah, maka tidak ada kata-kata wakaf. Di Al-Quran juga kita tidak menemukan kata-kata wakaf yang berarti wakaf, praktek wakaf ini.
Jadi menarik, Rasulullah selalu menggunakan kata-kata ya habs ya, jadi menahan ya. Jadi ini luar biasa. Begitu juga hadis beliau kepada Umar bin Khattab pada saat itu. Tahanlah pokoknya wasabil samratuhu. Rasulullah tapi di Al-Qur'an juga tidak ada, hanya ayat-ayat tentang derma, tentang sedekah kemudian menjadi landasan dibandingkan dasar hukum wakaf ini. Dengan demikian yang dimasukkan wakaf ialah menahan atau al-habs, yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tapi menjadi menarik bagi kita bagaimana pengertian wakaf menurut para ulama fikih misalnya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf sehingga implikasinya ya. Jadi kalau kita perhatikan para ulama ini berbeda dalam mendefinisikan wakaf. Sehingga implikasi fikih wakaf pun berbeda. Seperti status harta wakaf, ya, penukaran harta wakaf, wakaf dalam waktu tertentu, barang yang boleh diwakafkan dan pengelolaan wakaf. Kita lihat misalnya menurut mazhab Hanafi, misalnya bisa kita buka dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu ini, ya, ada di belakang saya Fiqh Islam wa Adillatuhu. Di situ dikatakan wakaf adalah menahan benda, ya, orang yang berwakaf atau wakif, ya, dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Nah, jadi ala jihadil khair. Jadi ini luar biasa. Jadi wakaf itu adalah menahan benda. Ya, bendanya harus baqaul ain, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi dia tidak boleh habis. Sehingga dalam ini luar biasa. Tapi mazhab Hanafi ini lebih longgar dibandingkan mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di mazhab Hanafi itu wakaf itu, karena mazhab Hanafi mengatakan wakaf itulah menahan benda orang yang berwakaf, wakif, dan mensedekahkan. Sehingga dalam mazhabnya Hanafi ini status wakaf itu bukan intiqalul milik, bukanlah perpindahan kepemilikan, tapi dia hanyalah intiqalul manfaah. Nah, ini menjadi menarik. Ya, berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi dia hanya memindahkan manfaatnya saja, sama dengan ariyah. Kira-kira kalau kita belajar di fikih tentang ekonomi syariah misalnya, dia sama dengan ariyah. Ariyah itu kan manfaatnya saja, tapi milik menjadi milik wakif. Nah, ini menjadi menarik dan ini dianut oleh fikih regulasi transformasi fikih ke regulasi wakaf di Indonesia, di mana kita mengenal wakaf muakkad, wakaf pakai jangka waktu, yang itu dalam Imam Syafi'i tidak boleh. Sekali berwakaf menurut Imam Syafi'i ya selesai. Tapi menurut mazhab Hanafi ini boleh. Bahkan mazhab Hanafi juga mengatakan boleh diwariskan andai kata itu memang keputusan pengadilan. Jadi ini luar biasa. Perbedaan definisi wakaf ini terjadi perbedaan pula tentang bagaimana status kepemilikan harta wakaf. Jadi menurut Imam mazhab Hanafi, kepemilikan harta wakaf masih tetap menjadi milik wakif. Nah, itu yang bisa kita kenal sekarang di Indonesia. Misalnya saya wakaf untuk linking wakaf sukuk misalnya 100 juta misalnya. Lalu kemudian dalam waktu 5 tahun, boleh nggak saya ambil yang 100 juta? Boleh. Tapi manfaatnya bagaimana? Manfaatnya hasil sukuknya tadi, pengelolaan sukuknya tadi, itu yang dimanfaatkan kepada umat. Nah, itu hari ini ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah menurut mazhab Maliki. Apa wakaf itu? Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh oleh orang yang mewakafkan atau wakif. Nah, ini juga sangat longgar juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kita lihat ya. Lalu kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini yang menjadi menarik. Kita itu mayoritas Syafi'iyah atau Hanafiyah atau Malikiyah atau Hanbali? Kita mayoritas adalah pemahamannya apa, Ustadz Paib? Syafi'iyah ya, Ustadz. Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah. Nah, ini sangat ketat ya. Tapi kita tidak menyalahkan mazhab Syafi'iyah. Memang kehati-hatiannya luar biasa. Jadi kehati-hatian ya, bukan ketat tanpa kemudian pokoknya gitu, enggak. Tapi Imam Syafi'i itu menarik bagi kita. Kehati-hatiannya itu luar biasa. Jadi wakaf itu adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut lepas dari milik. Nah, ini catat ya. Jadi ada kata-kata lepas dari milik orang yang mewakafkan. Jadi itu artinya bahwa menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i, sekali orang berwakaf, maka miliknya bukan lagi menjadi milik wakif, tapi sudah intiqal menjadi milik Allah. Nah, milik Allah siapa? Milik umat. Ini menarik ya. Jadi di sini.
Tapi menarik, di Indonesia semenjak keluar Undang-Undang 41 tahun 2004, nah sudah bergeser nih pemahamannya, ya. Ternyata kita boleh dong, yang kemudian di PP dipertegas bahwa boleh wakaf mu'abbad wa wakaf mu'akkad. Ente tinggal pilih kira-kira gitu ya. Ya kan? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu yang ada permanen sama temporer. Padahal menurut mazhab Syafi'i sekali berwakaf ya sudah permanen, is not temporer kira-kira. Nah ini luar biasa lah mazhabnya, lintas mazhab lah undang-undang kita kira-kira di Indonesia itu. Nah kembali pada ini, maka ini luar biasa. Maka itu juga yang membuat kemudian aset wakaf kita sulit berkembang di sebelum ada undang-undang itu. Kenapa? Ya memang sangat kaku sekali. Sampai-sampai karpet tuh nggak boleh loh dirubah, sampai bahu ya dibiarin aja lah kira-kira gitu. Masjid juga demikian dan berbagai macamnya. Lalu kemudian menurut mazhab Hanbali, wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan harta yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi mirip lah ya. Lalu kemudian rukun wakaf. Nah, rukun wakaf itu ada 4 ya. Yang pertama adalah waqif, yang kedua adalah mauquf, yang ketiga adalah mauquf alaih ya. Yang keempat adalah sirat. Nah, waqif orang berwakaf, mauquf adalah harta wakafnya, mauquf alaih tujuan wakaf, dan keempat adalah sirat pernyataan wakaf. Ini menjadi menarik. 3 mazhab tadi, 3 mazhab Syafi'i, Hanafi dan Syafi'i, Hanbali dan Maliki sepakat nih 4. Tapi menurut mazhab Hanafi cukup 1 sirat aja. Jadi mereka juga berbeda pendapat. Jadi menurut mazhab Hanafi rukun wakaf itu cuma 1, sirat aja. Kalau sudah terpenuhi sirat ya sudah selesai. Nah, tapi menurut jumhur ulama ya itu mengatakan bahwa harus terpenuhi 4 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah wakaf dilaksanakan menurut rukun dan syarat. Wakif berakal sehat, sempurna, dewasa, cerdas dan merdeka. Nah, ini syaratnya wakif. Lalu kemudian yang kedua mauquf harta wakaf. Syaratnya harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya, dan dibolehkan memanfaatkan menurut ajaran Islam. Harus jelas wujudnya dan batas-batasannya. Yang ketiga, milik penuh orang mewakafkan. Nah, ini menjadi menarik. Ketika DSN MUI misalnya atau mengeluarkan fatwa tentang wakaf yang dengan manfaat asuransi, itu kan menjadi perdebatan sampai hari ini, ya kan? Meskipun sudah keluar. Karena manfaat itu baru diperoleh ketika dia sudah meninggal, kan? Nah, itu menjadi menarik kan. Padahal syaratnya mauquf itu milik penuh kira-kira. Lalu kemudian yang ketiga mauquf alaih, ada wakaf khairi, ya, wakaf umum, ada wakaf zuri. Meskipun kalau di Mesir, misalnya saya pernah ke Mesir, misalnya di Mesir ada 3. Ditambah lagi satu namanya wakaf mustarak, ya perpaduan antara wakaf khairi dan wakaf zuri ini. Lalu kemudian ya khairi yang zuri ini sekarang juga tidak ada di beberapa negara karena pertimbangan banyak sekali sengketa-sengketa yang terjadi, kira-kira demikian. Lalu kemudian yang terakhir adalah sirat. Sirat ini pernyataan wakaf, harus mengandung pernyataan wakaf itu sifat kekal, ta'bid, harus lafaz, tegas dan tunai, harus mengandung kepastian, tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi dasar hukum dan doktrin kekekalan objek wakaf. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dari hadis. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab punya tanah yang begitu subur di Khaibar. Ini beda loh dengan kebanyakan kita. Kalau mau wakaf itu nggak laku dijual sana, nggak laku dijual sini, baru diwakafin. Ini berbeda dengan Umar. Umar bin Khattab kata sama Rasulullah, ya Rasulullah, Anda tuh punya tanah ya Rasulullah, tanah di Khaibar. Tanah ini tanah yang paling berharga dalam hidup saya. Nah ini luar biasa ya. Jadi mentalnya Umar itu mewakafkan sesuatu yang paling dia cintai. Nah dengan kita mungkin nggak laku dijual sana, nggak laku dijual sini, baru diwakafin terakhir, alternatif terakhir. Padahal orang berwakaf itu orang yang hebat, saya katakan. Napasnya boleh berhenti, tapi pahala kebaikannya tidak akan berhenti. Jadi orang yang berwakaf itu cerdas. Kenapa? Dia mempersiapkan passive income. Kalau aktif income ketika dia hidup saja, tapi ada passive income ketika sudah tiada, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa sholat lagi, ada pahala yang senantiasa mengalir. Jadi saya selalu sarankan adalah bayar zakat, sempurnakan sedekah, dan abadikan hidup dengan berwakaf. Saya pikir komplit banget lah kira-kira hidup kita. Nah, di sini dikatakan, apa kata Rasulullah? Ya, jadi in syi'ta ya habasta aslaha. Jadi kalau Anda mau, kata-kata Rasulullah, maka tahanlah pokoknya ya. Lalu kemudian dan salurkan dan sedekahkan hasilnya. Tapi ada 3 syarat nih kata Rasulullah.
La tuba'u, Anda tidak boleh jual, wala turasu, ya, Anda tidak boleh wariskan, wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan. Jadi 3 pantangan dalam aset wakaf itu tidak boleh dijual, ya. Maka kenapa kemudian aset wakaf di Indonesia tidak berkembang? Karena punya tanah tapi nggak bisa membangunnya. Dari mana duit bangunnya? Ya kan? Mau digorohkan ke bank nggak mau. Karena nggak bisa diborohkan di bank. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, sehingga sekarang muncul tuh perpaduan antara wakaf tanah dengan wakaf uang. Nah, ini sudah keren lah bagi saya secara instrumen di Indonesia. Jadi kalau dulu datang ke kiai-kiai, punten kira-kira kalau pesantren, bilang wakaf uang, itu dimarahin. Apa lu bilang wakaf uang kira-kira gitu ya. Jadi begitulah dasarnya fikih. Tapi setelah kemudian kita keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 ya, tahun 2000 atau 2002 seingat saya, tentang jawaz bahwa wakaf uang itu boleh, baru disusul oleh Undang-Undang 41 tahun 2004, lalu PP 42 tahun 2006, sekarang ada PP lagi 25 tahun 2018 ya seingat saya terakhir gitu. Dan itu luar biasa. Jadi kalau datang ke pesantren sekarang sudah tidak lagi ditanyakan apa itu wakaf uang, pokoknya sudah lazim lah kira-kira gitu. Nah, jadi ini yang membuat kemudian tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, tapi repot kadang-kadang yang wakafin itulah kakeknya, ya. Lalu kakek yang sudah tidak ada, ibu orang tuanya nggak ada. Nah, giliran anak keturunannya tuh cucu-cucunya. Ya mana buktinya? Kadang nggak ada ikrar wakafnya, nggak ada sertifikat tanah wakafnya dijual. Kasihan banget kira-kira gitu kan. Bahkan sengketa dan berbagai macamnya. Oke. Kekekalan pokok. Jadi pesan Rasulullah tadi jangan dijual, jangan diwariskan, jangan dihibahkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Hanafiyah tadi boleh diwariskan andai kata itu menjadi keputusan pengadilan. Lalu kemudian di beberapa negara wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekalahan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama dalam melestarikan keberadaan wakaf. Lalu kemudian inovasi dan modifikasi pemanfaatan, pengelolaan, pemberdayaan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan tetap menjaga kekalahan objek wakaf. Nah, kalau saya kasih ringkasan apa yang kita pelajari di hari ini, pada dasarnya saya sepakat bahwa paradigma wakaf lama, paradigma fikih wakaf klasik itu lebih menekankan pada aspek pelestarian dan keabadian benda wakaf. Jadi fikih wakaf lama, klasik kira-kira gitu, itu lebih pada menekankan pentingnya baqaul ain tadi ya, kekekalan pokok tadi. Nah, tapi yang menarik bagi saya di masa lalu fikih klasik juga lebih pada konsumtif ya, meskipun ada sebagian kita perhatikan juga produktif. Saya lebih setuju bahwa wakaf itu dikelola dengan secara produktif, dan itu juga menjadi amanah undang-undang wakaf kita kan, bahwa wakaf dikelola secara produktif bukan secara konsumtif. Lalu kemudian paradigma wakaf baru ya, atau kemudian fikih wakaf kontemporer misalnya, itu lebih pada menekankan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata. Tapi catat, tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Contoh, jangan sampai kemudian, wah ini masjid sudah masjid jamaahnya sudah kurang nih. Oke lah, karena nggak bermanfaat lagi, kita ganti jadi toko lah kira-kira. Nggak boleh juga kira-kira gitu kan. Jadi tetap ya menjaga baqaul ain, tapi manfaatnya juga harus ditingkatkan bagi saya. Dan ini luar biasa, maka diperbolehkan di dalam wakaf itu ibdal, wastibdal, mengganti ya aset wakaf dengan aset wakaf yang lainnya, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih kita. Nah, kenapa ini bisa dilakukan ya, manfaat benda ini di wakaf kontemporer ini, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan manfaat yang sangat berperan dalam sistem manajemen pengelolaannya. Jadi manajemen pengelolaannya. Apalagi kita sekarang kenal wakaf di Indonesia itu ada 3 ya. Ada wakaf yang berbentuk sosial, ada wakaf yang berbentuk produktif, ya, ada wakaf yang berbentuk investasi. Nah, 3 ya. Nah, berkembang dari wakaf yang hanya konsumtif, ya, sosial, sekarang berkembang menjadi produktif, lalu sekarang sangat berkembang lagi hari ini kita kenal dengan wakaf lingkik sukuk, yang kemudian di mana orang berwakaf lalu kemudian diinvestasikan di sukuk, hasilnya kemudian disalurkan untuk rumah sakit mata Aini, rumah sakit mata yang di Serang, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini luar biasa. Di sini sudah masuk instrumen-instrumen investasi dan berbagai macamnya. Pada akhirnya saya punya kesimpulan bahwa transformasi aturan wakaf dari fikih ini ke hukum nasional. Artinya terjadi transformasi
aturan wakaf dari fikih pada hukum nasional. Jadi regulasi wakaf Indonesia itu bersumber dari semua mazhab fikih. Apa sih alasannya Pak Hendra mengatakan bahwa regulasi wakaf Indonesia itu bersumber dari semua mazhab fikih? Pertama kita lihat dari definisi wakaf yang dibuat di PP nomor 42 tahun 2006. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Berarti kalau untuk dimanfaatkan selamanya, berarti mazhabnya Syafi'i, ya. Lalu kemudian untuk jangka waktu tertentu, ya tadi kita bisa lihat dari beberapa pendapat termasuk mazhabnya Hanafi yang membolehkan dan berbagai macamnya. Itu artinya memang wakaf di Indonesia itu memang menganut lintas mazhab. Ini luar biasa. Terjadi pergeseran dari mazhab Syafi'i yang doktrin Syafi'i yang banget kira-kira gitu, tapi sekarang lebih longgar lah kira-kira. Dan kita berharap dengan kelonggaran ini tidak menghilangkan aset wakaf, jangan sampai dikir-kir dijual, ya. Banyak sekali penemuan saya dan teman-teman misalnya di beberapa kota misalnya di mana aset wakaf sudah nggak ada. Nah ini tentu bertentangan, menarik bagi kita. Utsman bin Affan 14 abad yang silam, tapi sampai hari ini rekening wakaf Utsman bin Affan masih dijaga oleh kerajaan Saudi. Jadi ini tentu menjadi penting juga. Meskipun kita sudah punya siwak, ya, data wakaf di siwak, ya, tapi jarang juga diupdate saya lihat kira-kira gitu, ya. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat juga di Undang-Undang 41 tahun 2004 mengatakan wakaf itu dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Ada wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu. Nah, ini yang tidak ada tadi di apa tadi yang tidak ada di rukun wakaf kan? Apa yang tidak ada? Yang tidak ada jangka waktu wakaf tadi, ya. Tidak kita ketemukan di situ. Nazir juga tidak ada kan? Ada nggak di rukun wakaf nazir? Ayo, kenapa tidak disebutkan di rukun wakaf itu nazir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa di rukun wakaf tidak disebutkan nazir, tapi di unsur wakaf di undang-undang disebutkan nazir? Meskipun nanti kita bicara tentang nazir di beberapa pertemuan ke depan. Tapi sebagai pembuka bagi saya. Ada yang tahu? Karena di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka yang berwakaf, mereka yang mengelola. Contoh tanah wakafnya di Khaybar itu keluarganya Umar bin Khattab, wakafnya Abu Toha demikian juga keluarganya, Utsman bin Affan juga demikian. Nah, berbeda dengan sekarang terjadi pergeseran, orang yang berwakaf maka kita mengelola sebagai nazir. Ya, jadi ini ya tentu ini terjadi pergeseran dari sisi naziran. Lalu kemudian jelas Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nah, di situ dikatakan wakaf itu tidak boleh dijadikan jaminan, ya. Lalu tidak boleh disita, tidak boleh dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar. Kalau tadi di hadis Rasulullah cuma 3, ya, di undang-undang kita itu menjadi 7. Ya, jadi lebih ketat lagi pada dasarnya di undang-undang kita. Tidak boleh dijadikan jaminan, sehingga bank nggak mau menerima jaminan. Harta apa nih? Wakaf. Oh, nggak mau kata bank, kira-kira kayak gitu. Jadi disita tidak boleh juga, dihibahkan tidak boleh juga, dijual tidak boleh juga, diwariskan tidak boleh juga, ditukar tidak boleh juga, ya. Meskipun nanti ditukar dan dialihkan, ini ada beberapa ketentuan di undang-undang kita, itu yang kita kenal dengan ibdal wa istibdal, gitu, boleh dengan beberapa catatan-catatan tertentu, dengan izin BWI dan berbagai macamnya. Nah ini kita lihat, ya ini Syafi'i di Indonesia mayoritas, ya, dan Hanafi dan beberapa Maliki dan itu di beberapa negara. Ini adalah foto saya di beberapa negara, tapi lebih banyak ini adalah Gontor yang kita kenal dengan wakaf yang luar biasa, ya. Ini Darut Tauhid yang Masya Allah Darut Tauhid luar biasa bagi saya sekarang, ya. Bikin satu wakaf terpadu yang luar biasa. Ini ada warung wakaf di Pasar Minggu sana. Ini Al Azhar Kairo, ini ngabab pesantren saya ini Masya Allah ini berapa miliar ya per tahun, ini luar biasa juga. Pesantrennya Ustadz Pak Yusuf juga luar biasa bagi saya. Jadi ada banyak lagi pesantren-pesantren besar. Ya. Termasuk saya pernah ke Singapura di Bangkolen itu luar biasa ya, bawahnya masjid, kemudian di atasnya apartemen dan banyak lagi. Nah Johor juga saya pernah, yang ada terminal wakaf, ya, jadi banyak lagi. Ya luar biasa lah. Saya pikir ada banyak pengalaman di banyak negara di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Dan yang penting adalah punyanya dompet duafa, ya, jangan lupa yang di Parung, ya. Nah, rumah sehatnya dompet duafa itu, wah itu luar biasa bagi saya itu. Mudah-mudahan kita semua mengiklankanlah, menjadikan media sosial kita menjadi media dakwah untuk mendakwahkan apa yang telah diterapkan oleh teman-teman di lapangan ini, yang membuat umat semangat untuk berwakaf, ya, mengabadikan hidupnya yang sekali ini hanya 60-70 tahun loh, singkat loh umur kita ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat banget kira-kira untuk pengembangan umat kira-kira. Saya pikir itu kalau bicara wakaf, bicara fikih tidak akan pernah ada qaulun wahidun, jelas ada bicara tentang qaulani.
Jadi sampai mati pun tidak ada kaulun wahidun, belum kaulani, ada dua pendapat, statement dan berbagai macamnya. Saya pikir itu baik, silakan yang mau bergabung di media sosialnya saya dan berbagai macamnya. Oke, makasih. Mudah-mudahan berkah untuk semua Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, mungkin saya juga masih belajar, meskipun S3 saya memang spesiali dokter wakaf uang, S2 juga wakaf uang, memang ada banyak riset tentang wakaf. Makasih Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang hebat, yang luar biasa, dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Jika ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, silakan kita diskusikan. Jika tidak bisa, mungkin ada beberapa guru yang bisa menjawabnya nanti kira-kira gitu. Silakan.